Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Syaira dengan NIM 200106115. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus interaksi obat untuk memenuhi ujian akhir semester. Kali ini saya akan menjelaskan kasus interaksi obat dari jurnal Manuntung 2015 yang berjudul Gambaran Interaksi Obat Hipoglikemia Oral yaitu OHO dengan obat lain pada pasien diabetes mellitus DM tipe 2 di apotek IMPHI periode Oktober 2014 sampai Maret 2015. DM yaitu penyakit gula atau kencing manis, yaitu suatu gangguan kronis yang mencirikan tingginya kadar glukosa dalam darah, hiperglikemia yang tingkatannya diatur oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Selain itu, penyakit ini berhubungan dengan metabolisme glukosa, karbohidrat, lemak, dan protein di dalam tubuh yang disebabkan oleh penurunan sensitivitas insulin atau keduanya yang dapat menyebabkan komplikasi. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan beban global DM pada tahun 2000 adalah 135 juta, di mana beban ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 366 juta orang pada 25 tahun yang akan datang. Pada tahun 2015, Asia diperkirakan mempunyai populasi diabetes terbesar di dunia, yaitu 82 juta orang dan akan meningkat menjadi 366 juta orang pada 25 tahun yang akan datang. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes mengalami kenaikan sebesar 152%, sehingga menempatkan Indonesia menjadi urutan keempat terbesar jumlah penderita DM di dunia, di mana 90% dari populasi DM adalah DM tipe 2. Kemudian tindakan umum untuk penanganan DM yaitu dengan melakukan diet seperti diet pembatasan kalori, gerak badan seperti olahraga, serta berhenti merokok. Tetapi, tindakan seperti itu dirasakan kurang efektif dalam mengendalikan glukosa darah. Oleh karena itu, penggunaan OHO sangat efektif dilakukan. Dalam kondisi parah, penderita DM dapat menimbulkan komplikasi yang bersifat akut dan kronis. Komplikasi yang bersifat akut terjadi bila kadar glukosa mengalami kenaikan atau penurunan drastis dalam waktu singkat seperti hipoglikemia, ketoasidosis diabetik, koma hiperosmolar non-ketotik, dan koma laktoasidosis. Sedangkan untuk komplikasi kronis merupakan kelainan pembuluh darah yang akhirnya bisa menyebabkan angiopati diabetik seperti makroangiopatik yang umumnya merupakan penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah otak, dan penyakit pembuluh darah perifer, serta mikroangiopati yang umumnya merupakan penyakit retinopati, nefropati, dan neuropati. Oleh karena itu, penggunaan OHO sering dikombinasi dengan obat lain cenderung dapat meningkatkan risiko interaksi obat antara obat satu dengan lainnya. Kemudian prevalensi interaksi obat secara keseluruhan adalah 50-60%. Obat-obatan yang mempengaruhi farmakokinetik atau farmakodinamik menunjukkan prevalensi sekitar 5-9%. Jika jumlah obat-obatan yang digunakan pasien semakin tinggi, maka potensi interaksi obat akan semakin tinggi juga. Interaksi obat merupakan keadaan yang ditimbulkan dari pemberian lebih dari satu obat dalam waktu bersamaan, di mana efek masing-masing obat dapat saling mengganggu dan atau keduanya saling menguntungkan, atau efek samping yang tidak diinginkan dapat timbul yang berpotensi membahayakan dan atau memberikan efek yang signifikan secara klinis. Dengan cara berlangsungnya interaksi obat yaitu interaksi kimiawi, kompetisi untuk protein plasma, induksi enzim, dan inhibisi enzim. Interaksi obat umumnya terjadi pada obat dengan obat lainnya, makanan, dan minuman. Berikut adalah data resep dengan terapi OHO berdasarkan kejadian interaksi obat. Dan berikut adalah data jenis mekanisme interaksi obat dengan terapi OHO, yaitu berdampak secara farmakokinetik dan farmakodinamik. Contoh obatnya di sini yaitu gliklazid yang termasuk golongan sulfonylurea, yaitu obat untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Penggunaan obat ini perlu dikombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga yang teratur. Gliklazid tersedia dalam bentuk tablet dan hanya boleh dikonsumsi berdasarkan resep dokter. Gliklazid
bekerja dengan cara merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan lebih banyak hormon insulin, yaitu hormon yang membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Insulin akan membantu tubuh untuk memasukkan gula darah ke dalam sel tubuh sehingga kadar gula darah dapat turun. Kemudian di sini terjadi interaksi farmakokinetik jika penggunaan secara bersamaan antara gliclazid dengan kalsium karbonat yang dapat mengakibatkan peningkatan absorpsi dan kecepatan dari gliclazid. Dalam hal ini terjadi interaksi absorpsi obat yang dapat mengubah tingkat dan kecepatan penyerapan obat, yaitu gliclazid. Jika kecepatan absorpsi gliclazid meningkat, maka konsentrasi stabil akhir gliclazid akan menurun, sehingga efek terapi yang dihasilkan dari gliclazid dalam merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas yang nantinya dapat menurunkan kadar glukosa yang tinggi menjadi lebih cepat atau meningkat. Hal tersebut kemungkinan dapat mengganggu konsentrasi maksimal, konsentrasi minimal, dan AUC yang berdampak pada kurva farmakokinetik gliclazid dalam tubuh pasien DM tipe 2. Pemantauan kadar glukosa yang dilakukan secara berkala terhadap penggunaan kombinasi gliclazid dengan kalsium karbonat dirasakan hal yang paling tepat dalam menanggulangi interaksi obat yang terjadi. Di sini mengalami interaksi farmakokinetik, yaitu interaksi yang dapat terjadi ketika obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi daripada obat lain, sehingga dampaknya dapat meningkatkan atau mengurangi efek farmakologi salah satu dari obat yang dikonsumsi tersebut. Di sini terjadi farmakokinetik proses absorpsi, sehingga salah satunya itu mengalami peningkatan absorpsi. Dalam kasus ini, penggunaan kombinasi obat sebaiknya tidak digunakan, atau jika tetap digunakan, maka diberikan dengan jarak waktu yang cukup lama, yaitu 2 jam hingga lebih. Sekian penjelasan dari saya tentang interaksi obat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.